dan Ibu, modul saya adalah mengenai budaya positif. Bapak dan Ibu, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai positif atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi, nilai-nilai positif itu sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah kita ini, tetapi perlu masih dikembangkan. Bapak Ibu yang hebat, mari kita lihat galeri foto tersebut. Kira-kira melalui galeri ini apa yang bisa kita amati Bapak dan Ibu? Ini galeri yang pertama, ada yang siswa geomatika yang sedang bekerja sama. Kemudian juga di foto nomor 2 ada juga mereka sedang bergotong royong. Ini Bapak dan Ibu, kita sedang melakukan kegiatan upacara. Yang ini juga sedang melakukan gotong royong, dan gambar yang kelima adalah sebagai gambaran dari nilai-nilai disiplin juga. Jadi pembiasaan ini adalah merupakan budaya positif yang kita rindukan di sekolah kita ini Bapak dan Ibu. Melalui nilai-nilai disiplin yang kecil, pembiasaan disiplin itu, maka akan terwujudlah nanti yang dikatakan dengan budaya positif. Bapak dan Ibu yang berbahagia, berkaitan dengan kurikulum Merdeka, jadi ada perubahan paradigma belajar. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi bukan lagi teacher center. Biasanya, dan memang itulah yang kita aplikasikan, bahkan saya juga mengaplikasikan seperti itu. Saya mengajar siswa itu selama ini ibarat saya bayangkan siswa itu sebagai kelas. Kemudian saya memberikan mereka ilmu demi ilmu, materi demi materi, saya suguhkan ke mereka. Saya yang mengisi semuanya. Itulah teacher center. Ternyata ketika perubahan paradigma belajar di kurikulum Merdeka, kita mengajak siswa kita supaya mereka aktif. Mungkin kalau dulu ketika zaman saya SD ada dikatakan dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi memang siswa itu yang aktif. Kemudian sekarang di IKM ini, di kurikulum Merdeka, kembali kita diingatkan supaya pembelajaran itu kita pusatkan kepada peserta didik. Jadi kita fungsinya adalah sebagai fasilitator. Kita fasilitasi mereka Bapak Ibu, kita bimbing mereka. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran kontekstual, di mana kita mengaitkan materi dengan lingkungan, kehidupan, dan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Jadi karena kita anak SMK, ya tingkat perkembangan berpikir peserta didik kita sudah beda tentunya dengan tingkat berpikir SMP atau SMA yang sederajat dengan SMK. Jadi karena mereka adalah SMK, maka kita arahkan mereka ke tingkat berpikir yang lebih bisa yang HOTS, ya, high order thinking skills. Jadi kita tidak memberikan mereka hanya pemahaman saja, tetapi kita harapkan dari mereka melalui pembelajaran yang kontekstual, belajar dari lingkungan misalkan, kita ajak mereka supaya mereka bisa mencreate, mencipta, karena memang anak kita vocational, anak SMK, berkreasi kita ajar.
Kemudian yang ketiga adalah membangun konstruktivisme dalam pembelajaran. Dalam hal ini peserta didik dibimbing menemukan atau membangun sendiri definisi, konsep, dan makna dari materi yang dipelajarinya, sehingga hal tersebut terekam dalam ingatannya dalam jangka waktu yang lama. Jadi kita guru memberi penguatan dan kesimpulan yang lebih tepat. Jadi kita ajak mereka untuk belajar sendiri. Ya, kita karena tugas kita memang sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, kita memberikan penguatan. Ya, kita berikan penguatan kepada siswa kita tersebut. Kita simpulkan apa yang, kalau misalkan kita lihat tugas atau karya peserta didik itu masih kurang tepat sesuai dengan tuntutan yang kita harapkan, maka kita berikan penguatan. Jadi kita tidak boleh memaksakan, enggak, yang saya harapkan dari kamu harus seperti ini, gitu. Jadi kita biarkan mereka berkreasi. Yang kemudian yang keempat adalah memberikan pengalaman yang bermakna, yaitu belajar melalui pengalaman, bukan hanya sekedar membaca atau mendengarkan. Akan tetapi boleh dengan demonstrasi atau simulasi atau praktik dan proyek. Jadi misalnya khusus untuk materi saya bahasa Inggris ya Bapak Ibu, setelah saya menjadi CGP, saya tidak lagi hanya mengajak siswa saya, ayo baca teks ini ya. Kemudian saya hanya bercerita, tidak Bapak Ibu, tetapi saya arahkan misalkan mereka ketika topiknya mengenai misalkan itu handling telepon, ya, saya ajak mereka untuk demonstrasi langsung. Saya ajak mereka untuk bertelepon, kemudian rekam layar, ya, jadi nampak dia hasilnya. Hal itu sudah merupakan simulasi atau demonstrasi. Yang kelima adalah membangun kemampuan berpikir kritis. Jadi kita ajak siswa kita karena memang sudah tingkat SMK, mereka sudah bisa kita ajak bagaimana mereka bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diundangkan. Yaitu kita bisa memberikan mereka stimulus berupa wacana, gambar, atau tabel untuk mengajak peserta didik berpikir kritis. Sama tadi seperti slide saya yang ini, misalkan saya buat dia melalui gambar, tetapi melalui gambar ini Bapak dan Ibu, kita diajak untuk bernalar kritis. Kira-kira apa ya yang digambarkan atau yang diceritakan atau ilmu apa yang dikasih tahu melalui gambaran ini, itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Tujuannya agar peserta didik kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan memerlukan daya analisis yang kuat. Hal ini sebagai bekal bagi mereka dalam menyongsong masa depan yang semakin penuh dengan tantangan. Jadi kita tahu memang karena semakin maju zaman, maka tantangan yang dihadapi oleh murid kita juga semakin meningkat. Jadi kita persiapkan mereka supaya mereka bisa berpikir secara HOTS, ya. Mereka sudah bisa di tingkat mengevaluasi, di tingkat bernalar kritis, bahkan di tingkat mengkreasi atau mencipta. Dan saya yakin memang Bapak Ibu, karena kita SMK, yang kita harapkan adalah mereka sudah bisa berkreasi, mencipta. Baik Bapak dan Ibu yang hebat, perubahan paradigma yang ketujuh adalah menghargai keberagaman karakter, gaya belajar, minat, dan kebutuhan belajar peserta didik.
di jurusan yang samanya, walaupun mungkin tingkat kemampuannya memang berbeda. Itulah yang dikatakan Bapak Ibu dengan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kita diharapkan agar kita mampu mengidentifikasi keunikan peserta didik kita dengan melakukan diagnostik tes untuk bisa menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi ternyata Bapak Ibu, apa yang saya terapkan selama ini, ya mungkin juga Bapak Ibu terapkan, ternyata kurang benar. Ya, ini kelas 10 geomatika. Karena sudah dikelompokkan dalam kelas 10 geomatika, maka saya harus mengajari mereka sesuai dengan jurusan mereka. Ternyata tidak Bapak Ibu, karena mereka mempunyai keunikan masing-masing. Walaupun mereka dikelompokkan dalam kelas yang sama, sekolah di SMK 1 yang sama, ternyata beda karakter mereka. Ada mereka yang bibit padi, ada mereka yang bibit tomat, ada yang bibit cabai. Jadi untuk merawat, menumbuhkan, membesarkan, dan menghasilkan hasil dari benih-benih ini, walaupun di tempat yang sama, ternyata kita harus memberikan perlakuan yang berbeda. Ya, walaupun mereka memang sudah dalam jurusan yang sama. Bagaimana saya merawat tomat? Pupuk apa yang saya kasih ke mereka? Ya, bagaimana saya merawat cabai? Perawatan seperti apa yang bisa saya buat ke mereka? Ternyata ini menjadi tantangan besar bagi kita Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana membuat pembelajaran itu terdiferensiasi. Berbeda kita perlakukan si A, berbeda si B, berbeda si C, walaupun mereka di kelas yang sama. Untuk yang ketujuh ini Bapak dan Ibu, yang saya buat saat ini adalah topiknya memang sama, tetapi yang saya tuntut dari mereka sudah berbeda. Karena memang sudah kita ketahui bagaimana si Ando, bagaimana si Budi, bagaimana si Cantik. Jadi kalau si Cantik mungkin dia tingkat berpikirnya bisa sampai ke tahap berkreasi, maka saya ajak mereka untuk boleh berkreasi. Misalkan dengan membuat pembelajarannya melalui video, atau mengerjakan tugasnya melalui aplikasi Canva, atau mungkin PowerPoint. Tetapi karena sudah saya ketahui misalkan si Budi, dia tahapannya hanya bisa berdialog di depan kelas seperti zaman dulu, ya, maka ini pun saya perbolehkan. Atau mungkin kemampuan si Anti tadi yang sudah saya tahu hanya sekedar menuliskan di buku, ya itu pun saya izinkan. Itulah yang saya buat untuk pembelajaran terdiferensiasi ini Bapak dan Ibu. Yang kedelapan adalah memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar dari kegagalan, atau dikatakan dengan trial and error. Jadi kita guru memberi motivasi, penguatan, dan bimbingan agar dari kegagalannya dia bisa berhasil menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi ketika siswa kita mengalami problem, ya kita ajak dia, kita bimbing bagaimana supaya bisa dia keluar dari masalah yang dihadapi. Mungkin misalnya masalahnya adalah selalu terlambat. Jadi ternyata kita harus mengajak mereka, atau mengajak mereka bagaimana supaya bisa mereka keluar dari permasalahannya yang selalu terlambat itu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sekarang peran kita sebagai guru dalam menciptakan budaya positif adalah
Jadi kita pahami terlebih dahulu, kemudian kita terapkan. Apa yang kita pahami, Bapak dan Ibu, mengenai disiplin positif? Teori motivasi kebutuhan manusia melakukan sesuatu. Kenapa si Budi melakukan ini ya? Kenapa si Andi melakukan itu? Jadi kita tahu apa motivasi mereka melakukan hal tersebut. Kemudian kita aplikasikan posisi kontrol guru yang tepat, yaitu sebagai manajer. Yes, Bu. Baik Bapak dan Ibu, peran kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita ini adalah yang pertama, kita memahami terlebih dahulu apa yang dikatakan dengan disiplin positif. Kemudian, teori motivasi kebutuhan manusia melakukan sesuatu. Jadi ternyata kita melakukan sesuatu itu ada motivasi-motivasi tertentu kita, sehingga kita melakukan hal tersebut. Kemudian kita aplikasikan posisi kontrol kita sebagai manajer. Kemudian membuat keyakinan kelas serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Kemudian yang kedua adalah mengarahkan murid kita agar mereka memiliki tanggung jawab dan kesadaran sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai disiplin yang benar. Yang ketiga adalah mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Saya kira yang nomor 3 ini sulit ya Bapak Ibu. Yang keempat adalah menyadarkan murid secara internal, bukan karena hukuman, penghargaan, atau pujian. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Mereka memiliki alasan. Kenapa mereka terlambat? Kenapa mereka tidak mengerjakan tugas? Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Bapak dan Ibu,
disiplin-disiplin sekolah kita, yang saya amati adalah kenapa siswa kita melakukan kesalahan-kesalahan atau tidak disiplin. Kebutuhan yang mereka ingin penuhi adalah kebutuhan nomor 4 dengan kebutuhan nomor 5, yaitu kebutuhan kebebasan. Mereka ingin bebas dan kebutuhan akan kesenangan. Tadi kita Bapak Ibu sudah mengetahui motivasi perilaku manusia. Kenapa si siswa kita itu melakukan hal-hal tertentu? Mengapa mereka melanggar tata tertib yang sudah ada? Nah, Bapak dan Ibu, akan tetapi kita dituntut untuk tetap menerapkan disiplin positif. Selama ini disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Apabila dilanggar akan ada hukuman. Yang menjadi pertanyaan yang sangat besar adalah, apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat, Bapak dan Ibu? Ya, inilah peraturan sekolah. Semua individu bisa melanggar, bisa menaati, termasuk kita Bapak dan Ibu, bukan hanya students. Ya, ketika kita melanggarnya, maka ada hukuman. Ini adalah paradigma yang lama. Kemudian di paradigma yang baru, maka akan ada restitusi. Ya, kira-kira seperti apa restitusi itu, Bapak Ibu? Ya, kita lihat dulu Bapak Ibu motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gossen di bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi pribadi yang diinginkan dengan menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, motivasi yang pertama dan kedua ini adalah merupakan motivasi eksternal, ya. Dan yang ketiga ini adalah merupakan motivasi internal. Jadi, kita atau siswa kita melakukan disiplin itu adalah untuk menghindari hukuman supaya mereka aman-aman saja. Kemudian bisa juga mereka untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya saya dan mengenal nilai 9 itu ya. Jadi mereka melakukan atau mengerjakan tugas itu supaya mereka mendapatkan nilai bagus. Itu. Jadi ternyata motivasi eksternal ini adalah kurang tepat juga. Walaupun mungkin motivasi eksternal ini ya daripada tidak ada sama sekali, ya tetaplah ini harus dibuat. Tetapi yang lebih tepat adalah motivasi internal. Ada siswa itu sudah sadar karena dia tahu siapa saya. Kalau saya sebagai students, kalau saya siswa, berarti tugas saya ya iya mengerjakan tugas saya. Bagaimana sebenarnya tanggung jawab seorang pelajar itu? Dia sudah memiliki kesadaran. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ada yang dikatakan dengan posisi kontrol guru. Ya, jadi untuk mengatasi tindakan-tindakan murid kita yang tadi, ada ternyata bagaimanalah posisi kita menangani kasus demi kasus yang dihadapi oleh students kita. Yang pertama adalah kita
ya. Dan ya saya sendiri inilah yang saya lebih sering aplikasikan. Saya menjadi seorang guru yang penghukum, ya. Akan tetapi setelah saya tahu teorinya, sedikit demi sedikit sudah mulai bergeser Bapak dan Ibu. Penghukum ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik ya mungkin saya pukulkan siswa ini dengan tangan saya atau dengan buku, atau saya lempar buku ke dia, gitu Bapak Ibu. Kalau yang verbal misalnya, mohon maaf Bapak Ibu, gitu ya kan Bapak Ibu, ya. Ternyata itu juga sudah hukuman verbal melalui kata-kata. Dan ternyata ini juga sudah merupakan waling, sudah merupakan perundungan, ya. Terkait perundungan. Oh. Yang kedua adalah kita dulu bisa membuat siswa memiliki rasa bersalah. Mereka menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Misalkan kita katakan seperti ini Bapak dan Ibu, dan kita ada hobi sudah dua-dua, ya kan Bapak Ibu? Ini sudah ada dua-dua. Hal tersebut bisa membuat anak didik kita itu merasa bersalah. Oke, yang ketiga adalah kita sebagai teman. Jadi kita tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan pendekatan. Yang keempat adalah menggunakan sanksi atau konsekuensi. Melalui hal ini kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan tadi inilah yang kita harapkan, kita sebagai guru bisa menjadi seorang manajer. Nah, pangkat kita Bapak dan Ibu ya, gak hanya sebagai guru lagi kita, ternyata kita sebagai manajer. Manajer di kelas kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing. Iya, bagaimana guru sebagai manajer itu Bapak dan Ibu? Yaitu berbuat sesuatu, mencari solusi bersama dengan murid agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, melakukan tahapan restitusi sehingga mereka bisa menjadi manajer bagi dirinya dan terciptanya identitas murid yang positif. Jadi ternyata ketika posisi-posisi guru yang tadi kita aplikasikan, misalkan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, maka hal-hal yang negatiflah yang muncul dalam diri mereka. Mereka mungkin menjadi tidak percaya diri. Selanjutnya Bapak dan Ibu, apa yang dikatakan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Jadi untuk menangani tindakan-tindakan murid kita yang kurang tepat tadi, kita bisa membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Atau mungkin di sekolah kita ini ada memang yang dikatakan dengan tata tertib sekolah. Tetapi ternyata itu adalah secara umum. Kemudian untuk masing-masing kelas kita, terkhusus wali kelas mungkin ya Bapak Ibu, boleh menerapkan atau boleh membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Atau bukan hanya wali kelas, bisa juga setiap guru mata pelajaran
membuat keyakinan kelas untuk mata pelajarannya masing-masing. Hal ini sudah mulai saya buat Bapak dan Ibu di kelas saya. Ya mungkin hal itu tidak mereka aplikasikan untuk semua mata pelajaran. Tetapi untuk mata pelajaran saya, ya saya lihat efeknya memang sudah mulai ada dampak positifnya. Kemudian ada saya lihat keyakinan kelas disebut biomatika. Ya, dan memang bukan saya yang membuatnya. Saya kira ibu wali kelasnya Ibu Tumia. Jadi ketika saya masuk di kelasnya, mereka berbuat yang tidak benar, melawan atau tidak melakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah ada itu. Saya tanyakan ke mereka, ini siapa membuat keyakinan kelas kalian ini? Apakah kalian sepakati? Ternyata itu atas inisiatif ketua kelasnya ya Bu. Mantap juga memang si Puji ya. Iya. Ternyata Pak dan Ibu, untuk membuat keyakinan kelas itu harus kesepakatan antara murid dan guru. Atau boleh dengan wali kelas, boleh dengan guru mata pelajaran. Jadi ketika mereka tidak menaati apa yang sudah dibuat tersebut, dari situlah kita masuk untuk ke tahapan restitusi nantinya. Tahapan bagaimana memecahkan masalah siswa tersebut. Baik Bapak dan Ibu, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi mudah diingat. Jadi kita buat aja simpel saja dan mudah dipahami dan diterapkan juga di lingkungan sekolah. Misalnya disiplin, saling menghormati, dan menyayangi, mandiri, bertanggung jawab. Disiplin ini kan Bapak Ibu sudah mengandung banyak komponen. Jadi nanti misalkan tidak mengerjakan tugas, kita ajak mereka. Nilai atau keyakinan kelas apalah yang sudah kamu langgar? Jadi nanti kalau dia memang tidak tahu, boleh kita arahkan, lihat dulu yang sudah kalian sepakati. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian apa tujuan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini adalah? Yang pertama adalah untuk mewujudkan merdeka belajar pada anak. Dan anak akan diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan. Jadi bukan kita yang membuat, kita tanyakan mereka. Apalah yang kita buat, keyakinan-keyakinan kelas atau nilai-nilai disiplin apalah yang kita buat di kelas kita ini. Yang kedua adalah mewujudkan disiplin positif kepada anak, yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri tanpa ada tekanan. Jadi anak didik kita itu tidak merasa terpaksa lagi Bapak dan Ibu untuk melakukan disiplin tersebut. Baik Bapak dan Ibu, inilah tadi yang dikatakan dengan restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah murid? Ya, yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Kita panggil, misalkan seperti minggu kemarin itu ketika pembacaan doa yang ada kurang tepatnya ya Bapak Ibu, ketika upacara, ternyata di belakang barisan sana sudah pada tertawanya murid. Jadi Ibu Dame yang kebetulan di barisan memanggil mereka dan kemudian memberitahu ke saya, Bu, anggotamu tadi ribut, jadi saya keluarkan dari barisan. Kemudian saya panggil mereka, saya tanyakan, tadi kalian memang ribut, kata Ibu Dame. Ya Bu, jadi itu memvalidasi, menstabilkan identitas. Saya tanyakan lagi, iya, kalau ribut di barisan itu memang biasa, jadi nggak langsung saya marah-marahin. Biasanya memang saya aja pun udah guru, maunya saya tertawa di barisan, apalagi kalau ada kesalahan. Ya,
Kemudian seolah-olah kita membenarkan perilaku siswa tersebut agar mereka tidak takut, agar mereka mau terbuka untuk mengakui kekurang tepatannya, mengakui kesalahannya. Kemudian kita buat tahap validasi tindakan salah. Tadi mereka sudah mengakui kesalahannya. Kita buat lagi. Coba dulu kalau dari kesalahanmu tadi kamu tertawa-tawa ketika mengikuti upacara. Apakah seperti itu sikap ketika mengikuti upacara? Jadi dia akan tahu. Oh enggak Bu. Kemudian kita tanyakanlah yang ketiga mengenai keyakinan kelas yang sudah kita buat. Keyakinan kelas apa atau nilai-nilai apa yang sudah tidak kamu taati? Boleh saya putar sebentar Bapak Ibu contoh videonya? Pak Gabi, please you help me Pak. Atau Pak Daniel. Pak John. Oh ya. Atau kata dia 8 sini Pak, setelah Bapak bikin kata dia. Udah. Kita makan bentar lagi. Makan bentar lagi. Tapi enggak makan dia ambil. Aturan lah. Pas makan itu udah sempat lagi karena belum siap ini kan makan situ bulan rapat. Oh Pak Jul. Aku pula pengawasnya, oke? Sampai tanggal apa? Nanti ada lagi ada pasti Mandela. Kalau orang itu mendadak karena orang ini harus iya. Oke, memang sudah mau selesai debatnya. Visi kita adalah SMK Negeri 1 Balige yang produktif, asli, serta berkarakter sesuai dengan iptek dalam menyongsong era globalisasi. Bapak dan Ibu yang hebat, dengan menerapkan nilai-nilai budaya positif, maka saya yakin visi SMK Negeri 1 ini yang produktif, asli, serta berkarakter akan terwujud. Karena memang visi ini adalah merupakan impian bersama kita Bapak Ibu. Seperti apa ke depannya murid yang kita produksi dari sekolah kita ini. Kita harapkan mereka adalah murid yang produktif, ya, serta lingkungan sekolah kita ini asli. Jadi dengan menerapkan budaya-budaya positif dari hal-hal yang kecil, maka saya yakin visi kita ini akan tercapai
Bapak dan Ibu. Visi kita ini adalah sesuai dengan tujuan pendidikan kita, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Tadi kalau berkebinekaan global ini penerapannya mungkin di kelas membuat pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian bergotong royong. Yang kelima adalah kreatif. Jadi sudah bolehlah Bapak dan Ibu kita buat terlebih dahulu pembelajaran kita itu kreatif, sehingga murid kita akan bisa mengimitate atau meniru. Kemudian setelah bisa mereka tiru dari apa yang kita buat tersebut, mereka akan bisa meng-create atau mencipta. Kemudian adalah bernalar kritis. Dengan bernalar kritis ini, maka siswa kita akan kita harapkan mampu mengatasi masalah demi masalah yang dihadapi. Seperti tadi yang dikatakan di paradigma perubahan belajar itu adalah bahwa tantangan akan semakin banyak ke depannya. Jadi kita ajak siswa kita agar mereka bisa melatih nalarnya, melatih pikirannya, bagaimana supaya bisa mereka memecahkan masalah demi masalah yang mereka hadapi. Dan yang terakhir adalah mandiri. Baik Bapak dan Ibu, sekian pemaparan saya untuk saat ini. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu semuanya, untuk sekolah kita dan juga untuk saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Horas. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah mencapai jam 12, ini waktunya kita makan. Jadi nanti siap makan kita juga Bapak Panitia ini nanti masuknya jam berapa? Jam 1. Jam 1 masuk. Kita nanti izin untuk sebelum kita masuk nanti ke materi, setengah 1 atau jam 1 Pak? Ini kesepakatan kita, ini kita pakai nanti sampai jam 6. Jam 1. Iya, ini supaya menghemat waktu kita nanti supaya terlalu lamanya pulang. Ini kebetulan sebelum masuk sesi nanti itu kita akan adakan pretest dulu.